Selamat malam Tribuners, jumpa lagi bersama dengan saya Mutiara dalam tayangan berita terkini Lampung. Kami akan menyajikan informasi menarik dan terkini untuk Anda dari berbagai daerah di Provinsi Lampung. Dan inilah berita terkini selengkapnya. Aksi demonstrasi ribuan mahasiswa Lampung di depan kantor DPRD Lampung. Beberapa mahasiswa pingsan dalam aksi yang digelar ribuan mahasiswa dari Aliansi Lampung Memanggil. Humas PMI Lampung Hadi Prasetyo saat diwawancarai Tribun Lampung di lokasi pada Rabu 13 April 2022 mengatakan, kebanyakan mahasiswa yang pingsan yakni Poltekkes Kemenkes Tanjung Karang. Di antaranya mereka yakni Sonya Poltekkes, Erika, Sevia, Santi, Siva, Ihsan Unila, dan Ayu Uwin Raden Intan Lampung. Mereka ini kelelahan saat unras, sesak napas, dan memang kekurangan oksigen. Mereka yang pingsan hanya sebentar yang dirawat lalu keluar dari ambulan. Situasi demonstrasi yang dilakukan oleh Aliansi Mahasiswa sempat memanas. Itu lantaran mahasiswa meminta aparat keamanan membuka pagar kawat berduri di depan pintu masuk kantor DPRD Lampung pada Rabu 13 April 2022. Sejumlah massa tak terbendung mencoba menerobos masuk dengan menarik pagar kawat berduri itu. Namun usaha para demonstran tetap tak membuka pagar berduri itu hingga bersitegang antara mahasiswa dan petugas keamanan sempat terjadi. Melihat hal itu, Gubernur Lampung Arinal Junaidi bersama Ketua DPRD Lampung Mingrum Gumai bersikap. Gubernur Arinal dan Mingrum Gumai didampingi Kapolda Lampung Irjen Pol Hendro Sugiatno dalam sejumlah anggota DPRD menemui masa aksi. Mereka menampung aspirasi adik-adik mahasiswa. Arinal menegaskan pihaknya tidak menutup telinga terhadap aksi ini. Kendati demikian, ia meminta aksi agar berlangsung damai dan mendidik bagi bangsa. Hal senada juga diungkapkan oleh Mingrum Gumai. Mingrum menuturkan DPRD Lampung siap menampung aspirasi dari mahasiswa Lampung. Berita selanjutnya, dugaan penimbunan 300 liter minyak goreng curah di Bandar Lampung. Tim Satgas Pangan Polda Lampung berhasil membongkar dugaan penimbunan minyak goreng curah bersubsidi. Tim menemukan sebuah rumah di wilayah Tanjung Senang, Bandar Lampung yang diduga menimbun minyak goreng curah sekitar 300 liter. Dirkrimsus Polda Lampung Kombes Pol Ari Rahman Nafarin melalui Kanit Indak Ditreskrimsus Polda Lampung AKP M. Kashfi menyatakan, pengungkapan tersebut berawal dari informasi masyarakat. Menindaklanjuti laporan tersebut, pihaknya bersama tim Satgas dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Lampung mendatangi lokasi pada Selasa 12 April 2022 kemarin. Setelah didatangi, lanjut Kashfi, tim berhasil menemukan puluhan jerigen berisi minyak goreng curah. Kashfi menjelaskan minyak goreng tersebut milik seorang pedagang berinisial AD. Dari keterangan AD, minyak goreng tersebut rencananya hendak dijual kembali kepada konsumen dengan harga Rp16.500 per liter. Untuk diketahui, harga jual tersebut telah melewati batas harga eceran tertinggi, yakni sebesar Rp14.000 per liter. Kashfi menambahkan, saat ini pihaknya tengah melakukan pengembangan lebih lanjut mengenai asal atau tempat penyalur minyak goreng tersebut. Mengenai sanksi yang akan diterapkan, lanjut Kashfi, bisa berupa pelanggaran administrasi. Lebih lanjut, Kashfi menjelaskan pelanggaran administrasi yang dimaksud bisa berujung dengan pencabutan izin usaha. Sementara itu, Kabid Perdagangan Dalam Negeri Disperindak Lampung M. Zimmi Skill mengatakan, pihaknya ikut turun langsung bersama tim Satgas Pangan Polda Lampung. Zimmi menyebutkan dari pengakuan AD, diketahui minyak goreng tersebut berasal atau dibeli dari toko lain yang tak jauh dari lokasi penimbunan. Berita selanjutnya, tersangka kasus gratifikasi di Lampung Utara divonis 4 tahun penjara.
Adik mantan Bupati Lampung Utara Akbar Tandaniria Mangkunegara menjalani sidang vonis di PN Tipikor Tanjung Karang pada Rabu 13 April 2022. Terdakwa kasus gratifikasi di Dinas PUPR Lampung Utara ini divonis majelis hakim 4 tahun penjara. Dengan denda 200 juta rupiah, subsidiar kurungan 4 bulan penjara, Evianto melanjutkan, Akbar Tandaniria Mangkunegara terbukti melanggar pasal 12 BJO, pasal 18 dan 11 JO, pasal 18 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Diketahui vonis tersebut lebih rendah dari tuntutan JPU KPK 4 tahun penjara dengan denda 200 juta rupiah, subsidiar 6 bulan penjara. Berita selanjutnya datang dari Kabupaten Pringsewu. Seorang bocah di Pringsewu terluka akibat terkena petasan. Seorang bocah jadi korban petasan di Pringsewu ternyata terbakar oleh petasan buatannya sendiri. Bocah Malang tersebut berinisial NVA berusia 11 tahun, merupakan warga Pekon Pardasuka Selatan, Kecamatan Pardasuka, Kabupaten Pringsewu, Lampung. Ibu korban Nifa mengungkapkan bila putranya mengalami luka bakar saat bermain petasan buatannya sendiri. Petasan itu terbuat dari kaleng susu yang dimasukkan spiritus. Menurutnya di lingkungan tempat tinggalnya sedang ngetren bahwa anak-anak bermain petasan kaleng. Sebelum kejadian yang menimpa putranya, lanjut Nifa sulit memperingatkan anak-anak untuk berhenti bermain petasan. Setelah ada peristiwa tersebut, permainan petasan kaleng mulai berhenti. Ia pun berharap peristiwa ini jadi pembelajaran bagi yang lainnya supaya tidak mengalami kejadian serupa. Berita selanjutnya, dipergoki saat lakukan aksinya, 2 pelaku curanmor nyaris dihakimi warga. 2 pemuda nyaris jadi bulan-bulanan warga yang memergoki keduanya hendak mencuri sepeda motor yang terparkir di depan rumah warga di Desa Wiralaga Mulia, Mesuji. Beruntung, polisi cepat mengevakuasi keduanya ke Mapolres Mesuji dan meredakan aksi main hakim sendiri warga. Kejadian tersebut terjadi pada Selasa 12 April 2022 kemarin, sekitar pukul 11:30 waktu Indonesia Barat. Kedua pelaku nyaris membawa kabur motor milik Sugih, Sekretaris Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Mesuji. Motor tersebut terparkir di teras rumahnya. Saat itu dirinya dan keluarga serta rekannya sedang berbincang di dalam rumah. Dari pengakuannya, kedua pelaku sendiri memiliki identitas bernama Bekri, berusia 20 tahun dan Sudir berusia 20 tahun. Keduanya merupakan warga Desa Sungai Badak, Kecamatan Mesuji, Kabupaten Mesuji. Ia melakukan aksi pencurian sepeda motor baru pertama kali dengan menggunakan obeng dan membawa senjata tajam yang langsung diamankan oleh pihak kepolisian. Secara terpisah, Kasat Reskrim Polres Mesuji Ibtu Fajrian Rizky mewakili Kapolres Mesuji AKBP Yuli Haryudo membenarkan atas pencurian sepeda motor tersebut. Untuk kedua tersangka saat ini telah diamankan di Polres Mesuji. Berita selanjutnya, sulit dapatkan solar, nelayan di Tulang Bawang terpaksa berhenti melaut. Persoalan ketersediaan BBM jenis solar maupun Pertalite masih saja dikeluhkan nelayan di Kabupaten Tulang Bawang. Terbaru, nelayan di Menggala mengeluhkan sulitnya mendapatkan BBM untuk bahan bakar perahu mereka. Dampak dari sulitnya itu, para nelayan di Menggala memilih menghentikan sementara aktivitas mencari ikan di Sungai Tulang Bawang. Pantauan Tribun Lampung pada Rabu 13 April 2022, perahu nelayan banyak yang bersandar di dermaga Tanggaraja Menggala. Kondisi ini membuat pendapatan mereka menurun secara drastis lantaran aktivitas mencari ikan menjadi tersendat. Irawan, salah satu nelayan di Menggala, menuturkan persoalan sulitnya mendapatkan BBM ini kembali muncul lantaran adanya aturan baru terkait membeli BBM menggunakan jerigen.
Dengan adanya aturan baru tersebut berdampak pada kurangnya pendapatan para nelayan. Untuk mensiasati agar bisa mendapatkan BBM, Irawan terpaksa membeli BBM jenis Pertalite di kios-kios yang harganya lebih mahal dari harga yang ada di SPBU. Katanya sebelum terjadinya kelangkaan BBM serta adanya surat edaran dari pemerintah saat ini, ia masih bisa membeli minyak jenis Pertalite sebanyak 20 liter per hari sebagai bahan bakar perahu yang ia miliki. Ia juga berharap pemerintah daerah dan pusat dapat segera mencari solusi atau kebijakan untuk para nelayan terkait kelangkaan BBM jenis solar dan Pertalite. Karena tanpa adanya bahan bakar tersebut, para nelayan tidak dapat berlayar dalam melakukan aktivitas sehari-harinya. Baiklah Tribuners, itulah berita terkini Lampung bersama dengan saya Mutiara. Selamat malam dan sampai jumpa.